Baik, yang berikutnya adalah gaya dapat mengubah arah gerak benda. Gaya ini contohnya yang mengubah arah gerak benda itu adalah bola disundul sehingga masuk ke gawang. Ini untuk pemain-pemain bola yang berada di depan gawang ini, ketika ada bola dari temannya, dari asis temannya, kita sundul, maka bolanya ini akan masuk ke gawang. Berikutnya, petenis memukul bola hasil pukulan lawan. Nah, ini ketika ada servis dari musuhnya, dari lawannya, bolanya ini kita pukul balik, maka gerak bolanya ini akan berubah. Ya. Kemudian pemain bola menendang bola asis dari rekannya sehingga masuk gawang. Nah, ini juga memanfaatkan gaya dapat mengubah arah gerak benda. Kemudian pemain voli men-smash bola lambung. Kalian yang pernah melihat permainan voli atau bahkan yang sudah pernah bermain voli, nah ini ketika ada bola melambung di depan, di atas net, nah ini bolanya kita smash atau ada yang menyemes, maka arah gerak bolanya ini akan berubah. Contoh yang kelima, pemain basket mendribel bola. Nah, ini bolanya bergeraknya berubah arah. Kemudian yang berikutnya, contohnya pemain kasti atau softball memukul bola dengan tongkat. Nah, karena dipukul dengan tongkat, maka arah gerak bolanya ini akan berubah. Nah, ini adalah gaya dapat mengubah arah gerak benda. Yang ini banyak dipakai oleh pemain bola depan, ya, striker ini, supaya segera bisa memasukkan bola ke gawang lawan. Baik, kemudian yang berikutnya, gaya mengubah bentuk benda, ya. Ini pengaruh gaya yang berikutnya adalah gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya, yang pertama, plastisin yang ditekan-tekan. Nah, ini akan berubah bentuknya. Kemudian mobil yang menabrak pohon. Tadinya mobilnya bagus, kemudian ketika menabrak pohon, bagian depannya rusak. Nah, kemudian bagian-bagiannya rusak. Ini adalah gaya yang dapat mengubah bentuk benda. Kemudian contoh yang ketiga, ini pensil yang dirauti. Tadinya pensilnya tidak runcing, setelah dirauti pensilnya menjadi runcing. Berikutnya, pemahat yang memahat batu atau kayu menjadi karya seni. Nah, tadinya hanya kayu yang berbentuk bongkahan atau batu yang berbentuk bongkahan, setelah dipahat ini menjadi ukiran-ukiran yang bernilai seni tinggi. Kemudian bajak yang membongkar tanah jadinya rata, setelah terkena bajak, tanahnya itu akan terbongkar menjadi gembur. Nah, itu bentuknya berubah. Penjahit memotong dan menjahit kain menjadi baju. Nah, kalian yang pernah menjahitkan baju, kainnya tadinya lembaran, dipotong-potong oleh tukang jahit, kemudian disatukan dan dijahit oleh tukang jahit, oleh penjahit. Ini menjadi baju. Nah, ini bentuknya juga berubah dari lembaran menjadi baju yang bisa kita pakai. Kemudian yang berikutnya adalah tukang kayu menggergaji kayu, kemudian dari kayu yang digergaji tadi dibuat mebel. Nah, misalnya menjadi meja, kursi, almari, kitchen set, dan lain sebagainya. Ini adalah memanfaatkan gaya dapat mengubah bentuk benda. Nah, yang terakhir ini adalah gaya dapat menghentikan gerak benda. Nah, ini contohnya adalah sepeda yang berjalan kemudian direm kuat-kuat. Ini maka sepedanya akan berhenti. Tadinya bergerak kemudian berhenti. Ketika misalnya mau menabrak kucing atau menabrak ayam, itu akan merubah gerak benda. Yang berikutnya, pemain softball itu menangkap bola dari lemparan temannya. Kemudian kiper menangkap bola yang masuk ke gawangnya. Nah, ini kiper ini memanfaatkan dua macam gaya tadi.
yang merubah arah gerak benda. Ini kalau mau masuk ke dalam gawangnya kemudian ditepis. Nah, ini adalah kalau yang menepis bola itu merubah arah gerak benda. Kalau yang menangkap bola ini dari bergerak menjadi diam, ya. Jadi bolanya tadinya bergerak menjadi diam, menghentikan gerak benda. Kemudian contoh berikutnya adalah harimau menangkap kijang yang berlari. Nah, ini contohnya ada harimau yang di hutan itu mengejar kijang. Kijangnya berlari. Ketika sudah kena terkam harimau, maka kijangnya ini akan berhenti berlarinya. Apalagi kalau sudah mati, ini sudah tidak bisa bergerak lagi. Kemudian pemain basket menerima lemparan bola dari temannya, operan dari temannya, maka dia tangkap, kemudian dia dribble. Ketika menangkap itu, maka bola basket yang tadinya bergerak dari pemain temannya ke dia, itu akan berhenti ketika ditangkap oleh pemain basket itu. Kemudian kendaraan yang menabrak pohon besar atau menabrak tebing atau menabrak sesuatu yang kuat, maka ini kendaraan itu akan berhenti. Nah, ini adalah gaya dapat menghentikan gerak benda. Kemudian yang ke-8 contohnya adalah bola yang menggelinding di lapangan rumput. Kita lemparkan bola atau kita tendang bola kuat-kuat di lapangan rumput, lama-lama nanti bolanya itu akan berhenti. Nah, ini gaya dapat menghentikan gerak benda. Apa yang menghentikan bola yang menggelinding di rumput, di lapangan rumput? Yaitu gaya gesek. Gesekan antara bola dengan rumput. Yang berikutnya adalah elang yang menangkap kelinci yang berlari. Elang itu yang di atas ketika melihat kelinci yang lari di padang rumput, nah dia akan tangkap kelincinya sehingga kelincinya berhenti bergerak. Demikian anak-anak pelajaran hari ini, yaitu pengaruh gaya terhadap benda. Nanti dihafalkan ya, pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, benda diam menjadi bergerak. Kemudian kebalikannya, benda bergerak menjadi diam. Kemudian benda bergerak menjadi semakin cepat. Kemudian benda bergerak semakin lambat. Kemudian merubah arah gerak benda, kemudian menghentikan gerak benda, kemudian merubah bentuk benda, ya. Itu semua adalah pengaruh gaya pada benda. Setelah melihat video ini, anak-anak kemudian nanti mengerjakan tugas yang sudah Mister buat dan sudah dikirimkan ke Google Classroom. Jangan lupa setelah mengerjakan dikirim, jangan hanya kerjakan saja. Kalau hanya dikerjakan tidak akan terkirim dan nilainya tidak masuk. Demikian anak-anakku semuanya, kita akhiri dengan hamdalah. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat dan kita bisa melewati pandemi ini dengan selamat, sehat dan bahagia. Kita baca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikian dari Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.